Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita pakai Zoom aja kuliahnya ya. Sambil menyetujui teman yang lain, pada pertemuan kali ini kuliah kalau nggak salah menurut saya minggu keempat ini. Tadi ada yang menyebutkan minggu kelima. Pertemuan minggu keempat ini kita akan bahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Bagaimana kalian pernah dapat di statistik dasar dulu untuk uji validitas dan reliabilitas diawali dari definisi terlebih dahulu tentang uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas definisinya merupakan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian untuk uji reliabilitas ini merupakan uji keterpercayaan, keterandalan, keajekan, kestabilan, dan konsistensi sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran yang dimaksud di sini apabila kita dalam penelitian itu menggunakan suatu alat ukur. Apa alat ukurnya? Yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan ya, atau angket yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian. Gitu. Jadi apabila kita dalam penelitian itu nanti untuk mengambil datanya menggunakan pengukuran berupa kuesioner atau angket, ya, maka kita harus menggunakan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu dalam langkah awal untuk menguji apakah kuesioner yang diperoleh dalam penelitian kita itu apakah datanya valid dan reliable. Jadi kedua syarat itu harus terpenuhi semuanya. Untuk metodenya dari uji validitas yaitu menggunakan product moment person. Ya, kenapa itu Fahmi? Fahmi, kenapa angkat tangan? Gimana Fahmi? Pak, kepencet. Oh ya. Untuk tujuan dari uji validitas yaitu mengetahui sejauh mana ketepatan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sedangkan metode yang digunakan untuk uji validitas yaitu product moment person. Nah, di sini dengan kriteria nanti kalau nilai dari rumus uji product moment person-nya itu lebih dari 0,3 maka dikatakan valid, kalau kurang dari 0,3 maka dikatakan tidak valid. Untuk uji reliabilitas, tujuannya yaitu menunjukkan sejauh mana kuesioner dapat dipercaya sebagai pengumpulan data. Di sini konsistensi atau kestabilan, di mana dalam uji reliabilitas itu nanti apabila ditetapkan di mana saja nanti menghasilkan nilai yang sama. Rumusnya yaitu menggunakan koefisien alpha Cronbach, di mana kalau nilainya lebih dari 0,6 dia dikatakan reliable. Kalau nilainya kurang dari 0,6
maka dia dikatakan tidak reliabel. Langkah-langkah dalam uji reliabilitas adalah sebelum langkah-langkah saya ulangi lagi ya, mungkin ada definisi dari literatur yang lain. Nah, ini untuk validitas itu digunakan untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan benar mampu memberikan nilai peubah yang ingin diukur. Nah, ini kalau kita menggunakan pengujian hipotesis. Jadi kita buat terlebih dahulu hipotesis awalnya yang berbunyi pertanyaan tidak dapat mengukur aspek yang sama, hipotesis alternatifnya pertanyaan mengukur aspek yang sama. Kemudian rumus atau metodenya menggunakan alpha Cronbach, product moment percent seperti ini. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara korelasi product moment percent untuk masing-masing pertanyaan dengan total score. Jadi nanti masing-masing item pertanyaan baru ditotal skorkan, baru dikorelasikan dengan total skornya. Jika nilai R lebih besar dari titik kritis yang signifikan alfa, maka p-value atau p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya pertanyaan mengukur aspek yang sama atau dikatakan valid. Untuk reliabilitas adalah ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Metodenya menggunakan alpha Cronbach seperti ini dengan keterangan kalau nilainya lebih dari 0,6 ya, ada yang mengatakan 0,7 atau 0,6, maka kita menggunakan yang paling kecil saja 0,6 gitu. Berarti alat ukur tersebut sudah cukup reliabel. Nah, nanti kalau sudah dikatakan valid dan reliabel, kita tunjukkan menggunakan tabel seperti ini. Jadi tabel ini ya, nilai korelasinya nanti ketemu berapa. Ini item pertanyaannya. Maka dari setiap item pertanyaannya itu nanti harus ada keterangan atau kesimpulan bahwasanya dia valid atau tidak valid. Itu berdasarkan nilai korelasi yang sudah dihitung menggunakan product moment persennya. Bisa menggunakan manual, Excel, atau bantuan SPSS. Nah, untuk selanjutnya misalkan seperti ini ya, ternyata nilainya lebih dari 0,3, maka dia dikatakan tidak valid seperti ini. Atau nanti ini ya, nilai alpha Cronbach-nya seperti ini. Nilainya ternyata lebih dari 0,6, maka dia dikatakan reliabel. Gitu. Adapun langkah-langkah dalam uji validitas dan reliabilitas itu terbagi dari dua kategori ya. Jadi ada yang dinamakan survei inti dan ada yang dinamakan survei pendahuluan. Artinya survei pendahuluan dan survei inti itu, kalau survei pendahuluan Anda gunakan kepada responden 30 responden terlebih dahulu. Misalkan dalam penelitian itu Anda melakukan ini ya, bisa dilihat ini. Anda melakukan responden yang Anda gunakan dalam penelitian itu 100 ya. Lakukan uji coba kepada responden sebanyak 30 responden terlebih dahulu. Itu dinamakan survei pendahuluan. Dari 30 itu nanti kalau sudah valid dan reliabel semua, maka Anda tinggal melanjutkan mengambil responden 70 sebanyak 70 untuk memenuhi semua responden yang akan Anda gunakan dalam penelitian, yaitu 100. Nah, dari 70 plus 30 yaitu 100, Anda lakukan uji coba validitas dan reliabilitas. Kalau valid semua dan reliabel semua, maka dapat dikatakan kuesioner yang Anda gunakan untuk survei intinya itu
valid dan reliable. Nah, apabila dari 30 itu kok belum valid dan reliable dari survei pendahuluan, maka Anda bisa menggantikan item kuesioner mana yang dikatakan tidak valid nanti di situ. Anda lakukan lagi ke dalam 30 responden. Kemudian kalau sudah valid semua, Anda lanjutkan ke survei inti. Tinggal mengambil 70 dari sisa 30 yang sudah diambil itu. Ya, jadi seperti itu nanti langkah-langkahnya ya. Ada 2 langkah yaitu survei inti dan survei pendahuluan. Ada 2 langkah yaitu survei inti dan survei pendahuluan, di mana survei siapa ini yang ngomong ini? Oh, Zainal Arifin. Zainal Arifin di mute ya. Jadi ada 2 langkah untuk survei yang dilakukan dalam uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama survei pendahuluan. Survei pendahuluannya itu dilakukan dengan mengambil sampel minimal dalam penelitian. Sampel minimal ukurannya 30 orang responden. Diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Kalau sudah valid dan reliable, maka langsung kita mengambil sisanya berapa. Kalau misalkan sampelnya 150, kita sudah mengambil 30, maka kita tinggal mengambil 120 sisanya. Baru dinamakan survei inti. Dilakukanlah 150 itu tadi, diuji validitas dan reliabilitas lagi dalam survei intinya. Kalau sudah valid dan reliable, maka dapat diinformasikan bahwasanya kuesioner atau alat pengumpul data yang saya gunakan dalam penelitian sudah valid dan reliable. Langkah selanjutnya tinggal kalian melakukan pengujian hipotesis sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan dalam penelitian yang Anda lakukan. Kalau misalkan dari 30 responden itu kok ada pertanyaan yang tidak valid, nah, contohnya seperti ini. Maka Anda bisa tidak valid seperti ini ya. Nah, ini ada tulisan tidak valid, ini kebetulan semuanya valid. Maka Anda bisa mengganti pertanyaan mana saja yang dikatakan tidak valid. Apabila dalam pertanyaan itu sudah valid semua, maka setelah diganti nanti bisa dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, contohnya ini ada data yang saya ambil dalam penelitian, di mana datanya diperoleh dari 5 item pertanyaan. 5 item pertanyaan tersebut gambarnya diganti gambar manusia ya. Jangan hanya foto, jangan hanya foto ini. Fikri diganti. Kemudian ini tadi, nah misalkan data yang saya ambil dalam penelitian itu diambil dari 5 pertanyaan. Di mana 5 pertanyaan menggambarkan tentang kualitas layanan. Dalam pertanyaan kualitas layanan tersebut, saya ukur menggunakan skala semantik diferensial karena dari 1 sampai 9 pertanyaan ini tidak menunjukkan suatu jawaban yang sudah ditentukan, tapi di sini jawaban tersebut menggunakan interval di mana 1 itu sangat tidak puas dan 9 itu sangat puas. Dari 5 pertanyaan ini nanti menghasilkan
jawaban. Nah, seperti ini. Ini saya lakukan survei pendahuluan dulu yang saya ambil dari 30 responden. Di mana itemnya ada 5, dari item itu nanti saya hitung total skornya di sini. Nah, total skor itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari item pertama sampai dengan item kelima. Kalau sudah nanti tinggal diklik sampai bawahnya sampai 30 responden. Nah, dari sini nanti kalau pengen dihitung menggunakan SPSS ya silakan dihitung menggunakan produk moment person, tapi kalau kesulitan menghitung menggunakan SPSS kalian bisa dihitung menggunakan bantuan program SPSS. Nah, ini dari sini kita lakukan perhitungan survei pendahuluan terlebih dahulu. Oh, sorry ini. Ntar datanya saya copy paste dulu datanya. Nah, setelah saya copy paste saya masukkan ke SPSS menjadi seperti ini. Nah, ini untuk survei pendahuluan maka saya ambil 30 responden terlebih dahulu. Ini saya kasih nama item atau pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga, ini pertanyaan keempat, yang ini 5, dan yang ini total skor. Di sini kita lakukan uji validitas. Uji validitas tadi menggunakan produk moment person metodenya. Rumus produk moment person itu kalau di SPSS sembunyi di analis, correlate, bivariat. Nah, nanti semuanya ini correlation coefficient person ini. Nah, semuanya dari pertanyaan dan total skor itu nanti akan dikorelasikan menggunakan produk moment person. Kalau sudah diklik OK. Nah, dari jawaban ini nanti kamu bisa mendeteksi di nilai persen korelasinya ini. Nah, dengan ketentuan apabila nilainya lebih dari 0,3 maka dia dikatakan valid. Kalau nilainya kurang dari 0,3 maka dia dikatakan tidak valid. Ternyata dari sini diperoleh nilainya itu lebih dari 0,3 semuanya. Ke pertanyaan 1 nilainya 0,76. Nah, dia dikatakan lebih dari 0,3. Ini lebih dari 0,3, maka dia dikatakan valid semuanya untuk pertanyaan 1 sampai 5. Nah, langkah kedua yaitu melakukan uji reliabilitas menggunakan metode Alpha-Cronbach. Rumusnya kalau di sini sembunyi ya, menunya sembunyi di analis, skill, reliability analis. Kalau Alpha-Cronbach ini yang dihitung pertanyaan 1 sampai 5 saja, total skornya tidak dimasukkan perhitungan. Nah, metodenya menggunakan alfa. Kalau sudah diklik OK. Maka dari situ keluarlah muncul Cronbach alpha sebesar 0,869 dari 5 item pertanyaan yang ada di sini untuk 30 responden, maka dikatakan dia survei pendahuluan. Maka dari survei pendahuluan untuk uji reliabilitasnya dia dikatakan reliable. Nah, dari survei pendahuluan sudah reliable dan valid, maka dilanjutkan ke survei inti. Nah, dari survei inti
maka dari survei inti itu nanti diambil lagi untuk 100 responden, maka dia diambil lagi sisanya yaitu 70 responden ya dari survei inti. Total respondennya nanti tetap sebesar 100. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk survei inti. Kita lanjutkan di sini. Bentar, saya mute semuanya ini, saya mute all. Ada yang ganggu itu, yang ganggu Fikrinyot. Fikrinyot, saya cara dulu ya. Yang ganggu Fikrinyot saya catat dulu. Pak, saya diganggu sama ini loh, Pak. Temannya saya tuh, Pak. Saya ngambil headset tadi, Pak. Ya, bisa saya lanjutkan lagi untuk survei pendahuluan. Nah, ini sudah saya inputkan dari 30 responden tadi sudah valid dan reliable semuanya isi pertanyaannya, tinggal kita menginput lagi 70 pertanyaan yang sisanya 70 responden dari 5 pertanyaan sisanya tadi, sehingga total nanti tetap ada 100. Kita lakukan uji validitas dan reliabilitas lagi. Untuk validitasnya menggunakan bivariate, alpha crown batch, product moment percent, dari 5 pertanyaan dan total skor itu kita korelasikan, sehingga dari sini tinggal kita klik OK saja. Nah, dari situ bisa dilihat ini untuk nilai korelasinya, kalau dia lebih dari 0,3 dikatakan valid, kalau kurang dari 0,3 dikatakan tidak valid ini. Nah, dari situ nanti kita deteksi mana saja yang valid dan mana tidak valid. Ternyata semuanya valid ya. Nah, kalau semua valid, kita lanjutkan ke uji reliabilitasnya. Reliability analysis. Nah, total skornya tidak diikutkan, metodenya pakai alpha crown batch ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini. Jadi dari sini untuk uji reliabilitasnya ketemu 0,936 dari 5 pertanyaan, maka dia dikatakan reliable untuk 5 pertanyaan ini. Jadi kesimpulannya dari uji validitas dan reliabilitas ini berdasarkan survei pendahuluan semuanya sudah valid dan reliable. Kemudian berdasarkan survei inti dia sudah valid dan reliable dengan nilai kriteria seperti ini nilainya 0,876 dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau sudah semuanya valid dan reliable ya, maka kita tinggal kita tinggal melanjutkan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian itu. Apabila kita ingin melihat hubungan, berarti kita mengkorelasikan variabel mana yang berhubungan. Kalau ingin melihat pengaruh, kita tinggal meregresikan variabel mana saja yang berpengaruh. Nanti kalau contohnya ini, jadi uji validitas dan reliabilitas itu intinya sebagai langkah awal yang kita gunakan dalam penelitian kuantitatif apabila kita menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya.
Tuh, kalau tidak menggunakan kuesioner ya nggak usah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kita hanya menggunakan kuesioner saja yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Contohnya seperti ini, suatu penelitian yang menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini tentang korelasi perceraian orang tua terhadap pengamalan ibadah anak di suatu lokasi. Nah, ini contoh nanti di statistik perceraian seperti ini ya. Variabelnya perceraian orang tua dan variabel pengamalan ibadah. Analisis statistiknya yang digunakan adalah korelasi. Nah, dari situ untuk mengetahui perceraian orang tua dan pengamalan ibadah diukur menggunakan suatu kuesioner, di mana kuesionernya itu harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu mana mana item pertanyaan yang menggambarkan pengamalan ibadah dan perceraian orang tua tadi. Nah, instrumen pengamalan ibadah ternyata diukur menggunakan 1 sampai 20 instrumen pertanyaan. Nah, di mana nama respondennya ternyata hanya ada 10 ini. Ya, mungkin tidak sampai 100 ya karena ada keterbatasan responden yang digunakan dalam penelitian. Kemudian instrumen pengamalan ibadah, instrumen perceraian orang tua juga sama, diambil 1 sampai 20 pertanyaan. Kemudian dari situ hanya ada 10 responden yang sama tadi. Ini total skornya, dari pertanyaan dan total skor itu nanti dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ternyata dikatakan 1 sampai 20 pertanyaannya valid semuanya, 1 sampai 20 valid semuanya. Reliabilitasnya juga sama seperti ini. Ternyata ketemu reliabilitasnya itu lebih dari 0,7, yaitu nilai reliabilitasnya berapa ini? Bentar. Sebesar 0,99 dan 0,96, maka dia dikatakan reliable. Nah, ini tidak dibagi menjadi 2, survei inti dan survei pendahuluan, langsung melakukan survei saja karena mungkin adanya keterbatasan responden yang digunakan dalam penelitian. Jadi ketemu hanya 10. Dari situ nanti dengan kriteria untuk kriteria reliabilitas ada seperti ini ya. Jadi ada keterangan reliabilitas sangat rendah, cukup tinggi dan sangat tinggi. Bisa diklasifikasikan seperti ini. Tapi kalau tidak diklasifikasikan langsung saja dikatakan reliable gitu. Nah, ini untuk menyiasati apabila pertanyaan yang kita miliki itu tidak reliable, artinya reliabelnya rendah. Nah, maka kita dapat menggunakan bentar ya. Nah, dari situ kalau sudah valid dan reliable maka langsung bisa dilanjutkan untuk melihat perhitungan apakah ada korelasi atau tidak di antara kedua variabel pengaruh perceraian orang tua terhadap pengamalan ibadah. Langsung dilakukan ke perhitungan selanjutnya yang kedua ini. Gitu. Nah, ini analisis yang inti jadi. Karena dalam penelitian ini kita menggunakan uji validitas dan menggunakan kuesioner, maka kita terlebih dahulu diuji diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengujian analisis korelasi. Itu mungkin seperti itu nanti teknisnya dalam penelitian kuantitatif. Jadi intinya apabila Anda menggunakan kuesioner, maka harus terlebih dahulu diuji instrumen kuesionernya apakah dia valid dan reliable. Kalau sudah valid dan reliable, maka langsung bisa dilanjutkan maka bisa langsung dilanjutkan ke dalam analisis inti yang Anda gunakan dalam penelitian. Apakah ingin melihat korelasi, pengaruh, atau perbedaan antara dua variabel tadi.
Itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ini kayaknya banyak yang kelas apa itu kelas BK2 ikut perkuliahan ini ya yang sebentar jam berapa itu? Jam setengah 8 kuliah itu. Kayak Fikri tadi ikut kuliah ini Fikri. Fikri BK2 ya Fikri kayaknya itu. Terus ada lagi yang ikut kuliah BK2. Mungkin itu saja ya untuk materi uji validitas dan reliabilitas. Insya Allah nanti minggu depan atau minggu depannya lagi, kalau misalkan kalian nggak keberatan berturut-turut pakai Zoom setiap minggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau keberatan ya bisa saya kirimkan link dari video pembelajaran yang sudah saya buat atau nanti bisa dilihat di LMS-nya ya. Ini sebentar lagi sudah upgrade, ini 8 menit lagi. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini. Ini sudah saya sampaikan di statistik dasar, saya review lagi di statistik sosial ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin saya setting saya kasih tugas ya untuk setting di apa itu di LMS-nya nanti tentang uji validitas dan reliabilitas ini. Kalau nggak ada, mungkin demikian saja pertemuan minggu ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.